Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 MTS Nurul Falah, baik itu kelas 91 ataupun 92. Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran hari ini. Ya, tentunya kembali lagi bersama dengan Ibu Nabilah di mata pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kalian akan mempelajari teks laporan hasil percobaan, teks laporan percobaan. Minggu lalu kalian sudah ada tugasnya itu mencari contoh teks laporan percobaan. Ada beberapa yang benar, ada beberapa yang masih harus diperbaiki. Contoh teksnya nggak apa-apa, nggak masalah, namanya juga belajar. Jadi contohnya sudah kalian lihat, kalian sudah tahu, oh seperti ini contoh teks laporan percobaan. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya, ya. Yang mempelajarinya mulai dari pengertiannya. Mengenal teks laporan percobaan, dilihat di halaman 2. Di halaman 2 buku kalian. Nah, itu ada tuh, langsung perhatikan kutipan teks berikut. Itu langsung ada contoh dari teks laporan percobaan. Ada alat dan bahan, terus ada penjelasannya apa yang akan dilaporkan. Ya kan, pertama paragraf pertama deskripsi dari karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena merupakan sumber energi utama. Nah, ini tentang percobaan apa nih? Lalu terdapat alat dan bahannya, lalu langkah kerjanya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, itu. Sekarang apa sih teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan itu teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Nah, itu teks laporan percobaan. Ibu ulangi, jadi teks laporan percobaan itu berisi paparan data. Ingat, paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Jadi harus diamati dulu, harus diteliti dulu, didukung dengan data-data yang ada. Itu teks laporan percobaan. Jadi harus fakta ya yang tertulis di dalam teks laporan percobaan. Oke, selanjutnya menentukan informasi penting dalam teks laporan percobaan. Bisa kalian buka di halaman 3. Di sana terdapat QR code yang bisa kalian scan. Untuk menambah pengetahuan kalian, di situ terdapat penjelasan bagaimana kalian bisa menentukan informasi penting dalam teks laporan percobaan. Yang menjadi patokan itu adalah menggunakan kata tanya apa. Apa sih penelitian yang dibahas di teks laporan percobaannya? Lalu di mana lokasinya? Di mana lokasi penelitiannya? Lalu juga kapan waktu penelitiannya, siapa saja yang melakukan penelitian, lalu mengapa harus diteliti, dan bagaimana hasilnya. Nah, itu hal-hal penting yang bisa kalian gunakan untuk menemukan atau menentukan informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Untuk lebih jelasnya bisa kalian QR code, jadi kalian scan langsung, kalian baca untuk menambah literasi kalian, ya. Nah, di sini Ibu tambahkan materinya tentang ciri-ciri dari teks laporan percobaan ya. Jadi untuk kalian bisa lebih paham lagi untuk tentang teks laporan percobaan ini. Di sini kan belum ada nih di buku kalian ciri-ciri. Nah, Ibu tambahkan ciri-ciri laporan percobaan. Yang pertama itu berdasarkan hasil pengamatan. Jadi teks laporan percobaan itu harus melakukan pengamatan terlebih dahulu, penelitian terlebih dahulu. Kalau belum, nggak bisa dibuat teks laporan percobaan. Namanya juga melaporkan percobaan, berarti harus percobaan dulu baru ada yang bisa dilaporkan. Seperti itu. Yang kedua, objektif sesuai realita. Jadi tahu ya bedanya subjektif, objektif. Kalau objektif itu
apa yang terdapat di dalam kejadian atau suatu peristiwa atau keadaan, ya udah sebenar-benarnya itu kita tulis, kita buat laporannya. Jadi sesuai realita, sesuai keadaan, sesuai kondisi, tidak subjektif. Subjektif itu bisa penilaian pribadi, jadi bisa ditambah-tambahkan dengan penilaian pribadi, jadi tidak sesuai dengan kondisi yang ada gitu. Jadi real, seharusnya objektif teks laporan percobaan ini. Ya bisa ya bedakan subjektif dengan objektif. Kalau subjektif itu tadi ada bisa penilaian pribadi yang ditambahkan dari real yang terdapat di dalam keadaan itu. Jadi kalau objektif itu benar-benar keadaan yang sedang terjadi atau telah terjadi, yang akan dilaporkan dalam teks laporan percobaan gitu. Yang ketiga, disusun berdasarkan struktur isi dan sistematis. Kita akan mempelajarinya nanti tentang struktur dan sistematis penulisan dari teks laporan percobaan. Nah, itu harus tersusun rapih ya. Lalu menggunakan bahasa ilmiah. Nah, menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis. Jadi bahasa yang digunakan itu bahasa ilmiah yang baku, yang jelas, sehingga para pembacanya mengerti apa yang kita laporkan di dalam tulisan tersebut. Selanjutnya ditulis dengan data lengkap. Nah, di sini penting sekali adanya data untuk menunjang ke aktual teks laporan yang kita sudah buat. Ya, jadi data-data ini penting sekali untuk memperkuat, untuk para pembaca yakin akan percobaan yang sudah kita lakukan gitu. Jadi harus didukung dengan adanya data atau pendapat dari para ahli gitu. Selanjutnya menarik dan interaktif. Dan yang terakhir pemecahan masalah secara terperinci. Jadi kan suatu percobaan atau penelitian itu biasanya dimunculkan dari masalah terlebih dahulu. Ada masalah apa nih? Lalu kita akan teliti, akan kita melakukan percobaan. Contoh, muncul masalah COVID-19. Terus kita pikirkan, tenaga kesehatan memikirkan bagaimana virus COVID-19 ini bisa berakhir, bisa sembuh, bisa berkurang. Nah, dilakukanlah percobaan, dilakukanlah penelitian, munculnya vaksin. Nah, yang yang disarankan para masyarakat untuk bisa melakukan vaksin agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, contohnya itu. Nah, dalam penelitian atau percobaan dibuatnya vaksin itu pasti ada teks laporan percobaan terlebih dahulu. Ya, baru muncul. Ada teks laporan percobaannya untuk diajukan, apakah bisa digunakan untuk masyarakat Indonesia tentunya. Nah, disetujui baru bisa digunakan gitu. Tentunya mereka para ahli melakukan percobaan penelitian terlebih dahulu. Lalu dibuat teks laporannya, dilaporkan ke pihak yang memang bertanggung jawab atas hal tersebut. Lalu disetujui, lalu disebar vaksin tersebut dan dimanfaatkan para masyarakat. Itu contohnya. Nah, kita mempelajari isi dari teks laporan percobaannya ya. Itu maksud dari pemecahan masalah secara terperinci ya. Selanjutnya sudah selesai. Jadi kita minggu depan lagi bertemu dengan membahas simpulan isi dari teks laporan percobaan dan struktur ya. Struktur atau sistematisnya kita akan pelajari. Penulisan dari teks laporan percobaan itu seperti apa sih? Itu minggu selanjutnya ya. Semoga materi hari ini dipahami dengan baik, kalian lebih mengenal teks laporan percobaan seperti apa. Jadi kalaupun nanti ada tugas yang menyusul,
bisa kalian kerjakan dengan baik. Jadi hari ini cukup itu saja materinya, tidak ada tugas untuk minggu ini. Kalian cukup baca saja, dan tadi ya untuk menambah literasi kalian, untuk menambah pengetahuan kalian, jangan lupa di scan di bukunya karena bukunya sudah difasilitasi, kita bisa belajar daring. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat. Ingat, kelas 9 belajarnya harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.